Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the merciful, the compassionate. So, الله لا إله إلا هو الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kisah menarik kembali terjadi, yaitu seorang Profesor Dr. Jeffrey Lang. Beliau juga merupakan seorang guru besar dan peneliti teologi. Jeffrey Lang adalah profesor bidang matematika di Universitas Kansas, dan merupakan salah satu universitas terbesar di Amerika Serikat. Beliau memulai perjalanan keagamaannya pada tanggal 30 Januari tahun 1954. Beliau dilahirkan di sebuah keluarga Katolik Roma di Bridgeport, Connecticut. Selama 18 tahun pertama hidupnya, hanya dihabiskan di sekolah-sekolah Katolik, sehingga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang Tuhan dan agama Kristen. Bebernya ketika menceritakan kisahnya hidupnya menemui hidayah Islam. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the merciful, the compassionate. So, how did I become a Muslim? I remember when I did become a Muslim. I often would go to websites or read pamphlets put out by Muslims, and they would claim that I converted from Christianity to Islam. And I did not convert from Christianity to Islam. I converted from atheism to Islam. I did not believe in God. So I used to leave the door of my office at the University of San Francisco unlocked. Seperti kebanyakan anak-anak di akhir tahun 60-an dan awal 70-an, saya mulai mempertanyakan semua nilai-nilai yang kita miliki pada saat itu. Nilai-nilai politik, sosial dan agama, kata Lang. Saya memprotes terhadap semua institusi yang dianggap suci oleh masyarakat termasuk gereja Katolik. Katanya, pada saat dia mencapai usia 18 tahun, Lang telah menjadi seorang ateis sepenuhnya dan tidak percaya dengan Tuhan kala itu. Sebagai seorang dosen muda matematika di Universitas San Francisco, Lang menemukan agamanya di mana Tuhan akhirnya menjadi kenyataan. Hal itu ditunjukkan kepadanya oleh beberapa teman Muslim yang ia temui di universitas. Kami berbicara tentang agama. Saya menanyakan pertanyaan saya kepada mereka, dan saya sangat terkejut melihat betapa cermatnya mereka memikirkan jawaban mereka, kata Lang. Dr. Lang bertemu Mahmud Kandil, seorang mahasiswa Saudi Arabia, yang berpenampilan sangat anggun yang menarik perhatian seluruh kelas saat dia masuk. Ketika Lang menanyakan pertanyaan tentang penelitian medis, Kandil itu menjawab pertanyaan itu di dalam bahasa Inggris yang sempurna dan dengan penuh keyakinan. Hampir semua orang mengenal Kandil yang berasal dari Arab Saudi itu, termasuk wali kota, kepala polisi, dan masyarakat umum. Bersama-sama profesor dan mahasiswa tersebut pergi ke tempat-tempat yang berkilauan di mana tidak ada kegembiraan atau kebahagiaan, yang ada hanyalah tawa. Di saat sampai di sana mahasiswa bernama Kandil itu, secara mengejutkan memberinya salinan Al-Quran dan beberapa buku tentang Islam. Lang membaca Al-Quran sendiri, menuju jalan ke ruang sholat yang dikelola mahasiswa di universitas itu. Karena seorang ateis yang tidak percaya Tuhan, tapi di saat membaca Al-Quran, ditaklukkan oleh Al-Quran. Dua ayat yang pertama yang Lang bacakan, menemukan hal-hal yang sangat menarik. Lang memikirkan, pelukis bisa membuat mata sebuah potret tampak mengikuti Anda dari satu tempat ke tempat lain. Tapi penulis mana yang bisa menulis kitab suci yang mengantisipasi perubahan sehari-hari Anda? Jadi setiap malam saya akan merumuskan pertanyaan demi pertanyaan dan menemukan jawabannya keesokan harinya melalui Al-Quran. Saya telah bertemu diri saya sendiri di halaman-halamannya. Setelah Al-Quran merasuk dalam jiwa saya, dan segala pertanyaan yang timbul dalam benak saya terjawab semuanya dalam Al-Quran, maka saya resmi memeluk Islam. Pada hari saya masuk Islam, imam masjid memberi saya panduan tentang cara melakukan sholat. Betapa sulitnya berdoa, aku bertanya-tanya. Lang melakukan salat 5 waktu secara teratur dan menemukan banyak kepuasan spiritual. Ia menganggap salat subuh sebagai salah satu ritual terindah dan mengharukan dalam Islam. Seolah-olah Anda meninggalkan dunia ini untuk sementara dan berkomunikasi dengan para malaikat sambil menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan sebelum fajar. Ketika ditanya bagaimana ia merasa begitu terpesona ketika pembacaan Al-Quran dalam bahasa Arab, yang sama sekali asing baginya, ia menjawab, mengapa bayi terhibur dengan suara ibunya. Dia mengatakan membaca Al-Quran memberinya banyak kenyamanan dan kekuatan di masa-masa sulit. Sejak saat itu,
Keyakinan menjadi hal yang perlu dipraktikkan untuk pertumbuhan spiritual Lang. Di sisi lain, Lang mengejar karir di bidang matematika. Ia menerima gelar master dan doktoral dari Universitas Purdue. Lang mengatakan bahwa dia selalu terpesona dengan matematika. Matematika itu logis. Ini terdiri dari penggunaan fakta dan angka untuk menemukan jawaban konkret. Kata Lang, itulah cara pikiran saya bekerja, dan saya merasa frustasi ketika menghadapi hal-hal yang tidak memiliki jawaban konkret. Memiliki pikiran yang menerima gagasan berdasarkan faktualnya membuat sulit mempercayai suatu agama karena sebagian besar agama memerlukan penerimaan dengan iman. Katanya, Islam menarik bagi penalaran manusia, katanya. Sebagai penasihat fakultas untuk himpunan mahasiswa Muslim, Lang mengatakan dia memandang dirinya sebagai penghubung antara mahasiswa dan universitas mereka. Ia mendapat persetujuan dari otoritas universitas untuk menyelenggarakan kuliah Islam. Tujuan menjadi penasihat fakultas adalah untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka serta menyesuaikan diri dengan budaya Amerika dan prosedur universitas. Mereka menghargai kesempatan untuk memperbaiki kesalahpahaman. Katanya, Lang menikah dengan seorang wanita Muslim Saudi, Raika, 14 tahun lalu. Lang telah menulis beberapa buku Islam yang menjadi bestseller di kalangan komunitas Muslim di AS. Salah satu buku pentingnya adalah, Bahkan Malaikat Bertanya, Perjalanan Menuju Islam di Amerika. Dalam buku ini, Dr. Lang membagikan kepada para pembacanya banyak wawasan yang telah diperolehnya melalui penemuan jati diri dan kemajuannya dalam agama Islam. Saya ingin membacakan kutipan dari buku Jeffrey Lang, Even Angels Ask, yang di dalamnya ia menggambarkan doa pertamanya. Pada hari saya masuk Islam, malam itu saya memutuskan untuk mulai menunaikan salat 5 pada waktu yang telah ditentukan. Banyak dari apa yang saya katakan dalam bahasa Arab, jadi saya harus menghafal transliterasi bahasa Arab dan interpretasi bahasa Inggris. Saya mempelajari panduan salat selama beberapa jam sebelum saya merasa cukup percaya diri untuk mencoba salat pertama saya. Aku masuk ke kamar mandi dan membuka bagian yang menjelaskan cara berwudu. Bagaikan seorang juru masak yang baru pertama kali mencoba resep. Aku mengikuti petunjuk langkah demi langkah dengan perlahan dan cermat. Berdiri di tengah ruangan, aku mengarahkan diriku ke arah yang kuharap adalah arah Makkah. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa aku telah mengunci pintu apartemenku. Ternyata terkunci. Aku menatap lurus ke depan, meluruskan pendirianku, mengambil napas dalam-dalam dan dengan suara pelan aku mengucapkan, Allahu Akbar. Aku merasa sedikit cemas. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa seseorang mungkin memata-mataiku, jadi aku menghentikan apa yang kulakukan dan pergi ke jendela. Aku melihat sekeliling keluar untuk memastikan tidak ada orang di sana. Kemudian, dengan hati-hati aku menutup tirai dan kembali ke tengah ruangan. Sekali lagi, aku berdiri tegak dan membisikkan, Allahu Akbar, dengan nada nyaris tak terdengar. Perlahan aku melafalkan surah pertama Al-Quran dan surah pendek lainnya dalam bahasa Arab. Saya kemudian membungkuk dengan punggung tegak lurus dengan kaki saya. Saya belum pernah membungkuk kepada siapapun sebelumnya dan saya merasa malu. Saya senang karena saya sendirian. Saya berdiri dan melafalkan, Samiallahu liman hamidah, dan kemudian saya merasakan jantung saya berdebar kencang dan kegelisahan memuncak saat saya berseru lagi, Allahu Akbar. Aku telah sampai pada saat di mana aku harus menunaikan sujud. Aku menatap area lantai itu. Aku tidak mampu melakukannya. Aku tidak mampu menurunkan diriku ke lantai seperti seorang budak yang terjatuh di hadapan tuannya. Seolah-olah kaki saya mempunyai penahan yang tidak membiarkan saya membungkuk. Saya merasa terlalu malu dan terhina. Aku mengambil napas dalam-dalam dan memaksa diriku untuk terjatuh, dan kemudian aku mendorong wajahku ke karpet, menghilangkan pikiranku dari semua pikiran lain. Aku secara mekanis mengucapkan 3 kali tasbih dalam sujud itu, lalu duduk bersandar, dan kembali menempelkan wajahku kali kedua ke karpet. Aku bertekad untuk menyelesaikan ini apapun yang terjadi. Allahu Akbar, seruku dan bangkit dari lantai lalu berdiri tegak. 3 rakaat lagi, kataku dalam hati. Saya harus bergumul dengan emosi dan kebanggaan saya selama sisa doa. Namun hal ini menjadi lebih mudah di setiap siklusnya. Akhirnya saya membaca tasyahud dan kemudian saya mengakhiri salat dengan salam. Menghabiskan waktu, saya tetap di lantai dan mengingat kembali tentang salat yang baru saja saya lakukan. Saya merasa malu karena saya harus berjuang keras untuk menjalani salat kali pertama. Dengan kepala tertunduk malu, aku berdoa, Ya Allah, maafkan kesombongan dan kebodohanku. Aku telah datang dari jauh dan masih harus menempuh perjalanan yang sangat jauh lagi. Saat itu saya mengalami sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Tiba-tiba gelombang rasa dingin melanda diriku.
yang sepertinya memancar dari suatu titik di dalam dadaku. Itu lebih dari sekedar sensasi fisik, seolah-olah belas kasihan telah mengambil bentuk objektif dan kini menembus dan menyelimutiku. Aku tidak dapat mengatakan alasannya, tetapi aku mulai menangis. Air mata mulai mengalir di wajahku dan aku mendapati diriku menangis tak terkendali. Semakin keras saya menangis, semakin saya merasakan pelukan kebaikan dan kasih sayang yang kuat. Aku tetap berlutut, berjongkok di lantai dengan kepala di atas tangan, terisak-isak selama beberapa waktu. Ketika saya akhirnya berhenti menangis, saya benar-benar kelelahan, tetapi satu hal yang saya sadari adalah saya sangat membutuhkan Allah dan doa. Sebelum bangkit dari lututku, aku berdoa untuk terakhir kalinya, "Ya Tuhan, jika aku tertarik pada kekafiran lagi maka tolong matikan aku dulu, singkirkan aku dari kehidupan ini. Sudah cukup sulit hidup dengan ketidaksempurnaan dan kelemahanku." Maka jangan sekali-kali mengingkari nasihat terakhir Nabi Muhammad SAW tentang sholat. Saat-saat terakhir hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, ketika dia sakit parah, 3 kali dia bangun dan bertanya kepada Aisyah, "Sudahkah umatku salat?" Aisyah berkata, "Tidak, mereka sedang menunggumu ya Rasul." Rasulullah terus berusaha. Lalu beliau mandi lalu pingsan. Akhirnya Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk memimpin salat hari itu. Beliau tidak pernah menyerah. Dengan dukungan 2 orang laki-laki beliau berhasil melaksanakan salat zuhur. Ketika Abu Bakar melihatnya, dia mulai mundur, namun Rasulullah memberi isyarat kepadanya bahwa dia tidak boleh bergerak, dan dia berkata kepada 2 orang laki-laki, "Buatlah aku duduk di sisinya." Mereka mendudukkannya di samping Abu Bakar, dan Abu Bakar salat sambil berdiri, dan orang-orang salat setelah salat Abu Bakar, dan di antara kata-kata terakhir Rasulullah adalah, "As-salah, as-salah." Salat, salat artinya diperintahkan kita akan salat. Sebelum menutup paparan ini, saya ingin mengakhiri diskusi ini dengan sebuah hadis qudsi yang artinya, "Aku menerima salat orang yang merendahkan dirinya pada keagunganku, dan yang tidak mengerjakan salat hanya untuk pamer, dan tidak membelanjakan uangnya di jalanku, malam dalam kemaksiatan kepadaku, dan siapa yang menghabiskan siang hari dengan mengingatku, dan siapa yang penyayang kepada fakir miskin, musafir dan para janda, dan yang penyayang kepada orang yang menderita suatu penyakit, dia mempunyai cahaya seperti cahaya matahari. Aku melindunginya dengan kemuliaanku, dan para malaikat menjaganya. Aku memberinya cahaya dalam kegelapannya, dan juga martabat di hadapan kebodohan dan teladannya dalam ciptaanku seperti Firdaus di surga." Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.